Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Ahmad Afandi SPD, akan membahas mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya untuk bebas berpikir dan berekspresi. Dikatakan merdeka dalam belajar, artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi, ya. Ada 3 indikator keberhasilan program Merdeka Belajar yang digagas kementeriannya, yakni 1. Partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata. 2. Menciptakan pembelajaran yang efektif. 3. Tidak adanya siswa yang mengalami ketertinggalan belajar. Ada 5 hal penting yang harus dipelajari dalam menerapkan konsep Merdeka Belajar, yaitu 1. Mengenali diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita simak pembahasan satu persatu, untuk memahami konsep Merdeka Belajar. pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Peran guru antara lain, 1. Sebagai pendidik dan pengajar, 2. Sebagai mediator dan fasilitator, 3. Sebagai pengelola, 4. Sebagai demonstrator, 5. Sebagai pembimbing dan motivator, 6. Sebagai evaluator. Dengan memahami peran sebagai guru, maka guru sebaiknya dapat menciptakan suasana belajar yang dinamis dengan tujuan dapat membimbing siswa berkembang sesuai kodratnya, bersiap menghadapi perkembangan zaman di masa depan, dan berperilaku baik. Guru yang baik adalah guru yang memahami kelemahan dan kekuatan, serta terus mengupgrade diri, sehingga dapat mengoptimalkan pemikiran yang dapat dituangkan dalam model pembelajaran yang berpihak pada memerdekakan siswa dalam menggapai tujuan pendidikannya. Pada pembahasan kedua kita akan membahas tema mendidik dan mengajar. Dengan pokok bahasan. 1. Mendidik menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. 3. Menjadi manusia, secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik, demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Pengajaran merupakan proses, perbuatan cara mengajar atau mengajarkan. Mengajar dapat berarti, kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Dalam buku Dewantara 1 dikatakan, mengajar adalah proses mendidik dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Mendidik menyeluruh berarti menuntut seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan dan kebangsaan. Konsep pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, merupakan perlawanan terhadap konsep pendidikan kolonial yang lebih menitik beratkan pada tugas dan sanksi. Ki Hajar Dewantara, menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia yaitu dengan menjalankan sistem Among dalam pendidikan.
Sistem Among yaitu, ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Yang memiliki arti, sebagai pendidik, di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Sebagai manusia kita diciptakan dengan dikaruniai dua bagian utama pada tubuh kita yaitu jasmani atau lahir dan rohani atau batin. Kita juga dikaruniai akal yang bisa digunakan untuk berpikir, merasa, dan berkarya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, dan daya upaya untuk memajukan perkembangan, budi pekerti, pikiran dan jasmani. Untuk itu, sebagai pendidik kita harus memandang murid sebagai manusia secara utuh, membimbing murid untuk mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Pembahasan ketiga. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh berarti mendidik murid sesuai kodratnya. Kodrat zaman. Membimbing murid sesuai dengan kodratnya berarti mengarahkan murid untuk memiliki keterampilan, kecakapan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam pengajarannya, kita harus membekali murid pada kecakapan abad 21, agar murid terbiasa dengan tantangan era digital. Kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Teori Trikon disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. 1. Kontinu. Artinya dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. 2. Konvergen. Artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia kita dapat memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. 3. Konsentris. Artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional dengan kebudayaan dunia, global, namun tetap berpegang pada ciri khas bangsa. Pembahasan keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Melatih kecerdasan berpikir murid, harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung Ki Hajar Dewantara, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga, lahir dan batinnya. Konsep ini disebut budi pekerti. Dengan menerapkan sistem Among yang dilakukan atas azas Trikon yang diusung Ki Hajar Dewantara, kita dapat melatih kecerdasan budi pekerti murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti, akan senantiasa memikirkan, merasakan dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Sebagai guru, kita berkewajiban untuk menumbuhkan budi pekerti murid, mengarahkan murid menjadi manusia yang baik secara lahir maupun batin. Kini tiba kita pada pembahasan modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dengan pokok pembahasan. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, berarti menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Guru harus merancang kegiatan yang dapat memerdekakan murid berekspresi dan berkreasi dalam kegiatan pembelajarannya. Membimbing kecerdasan murid dalam aspek kognitif, psikomotorik dan afektifnya. Menyusun rancangan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid, menjadi upaya terbaik guru dalam menciptakan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru agar siswa menjadi pusat pembelajaran di antaranya. 1. Membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya.
2. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapat. 3. Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu siswa lainnya yang mengalami kesulitan belajar. Nah Bapak Ibu, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya, dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa dan masyarakat di sekitarnya. Mari ciptakan pendidikan yang searah dengan cita-cita pendidikan nasional yang diusung oleh Ki Hadjar Dewantara. Guru yang baik adalah guru yang terus mengupgrade diri dengan belajar dan melakukan refleksi terhadap dirinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum.